Oke, teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok 14 Juli 2025. Jadi ISG 3 hari belakang ini sudah menunjukkan tren yang cukup bagus, teman-teman ya. Tapi tetap waspada karena ini bisa saja pullback-nya setelah dia tembus area neckline ya, setelah membentuk double top kemudian dia jebol ke bawah. Nah, ini ya, kemudian jebol, kemudian dia pullback. Nah, di sini kan masih ada support become resistant ya. Takutnya nanti dia lanjut turun seperti ini ya. Syukur-syukur dia lanjut naik dan lalu jebol area resisten ini untuk lanjut naik ke atas seperti itu. Oke. Jadi kita tetap akan bahas saham yang berpotensi. Sebelumnya saya mau review sedikit ya. Saham-saham mungkin kita mulai dengan 30 Juni karena beberapa saham ini masih ada yang berpotensi, teman ya. Jadi di 30 Juni itu ada PGEO. Kita cepat-cepat saja ya supaya tidak terlalu lama videonya. Nah, PGEO ini masih running, teman ya. Kita masih hold ini PGEO. Sudah running profit sekitar 13% di sini, oke. Targetnya sekitar 24%. Yang kemudian HRTA saya juga masih pegang ini, tapi masih area beli ya. Kalau teman ini masih potensi ya. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau teman mau masuk ini belum telat ya, belum terlambat. HRTA ini juga plan 30 Juni. Targetnya 24%. Selanjutnya NICL. NICL juga masih di area beli, teman ya. Jadi ini juga masih belum terlambat karena targetnya ini masih jauh 63%. Silakan teman-teman pertimbangkan ya. Tidak ada ajakan beli ya atau jual. Ini hanya analisa. Kalau teman-teman mau analisanya lengkap itu bisa ditonton video 30 Juni ya. Judulnya analisa saham 30 Juni 2025. Oke. Selanjutnya BRPT. Nah, kita sudah bahas BRPT ini sebelum dia naik ya teman ya. Nah, sekarang sudah hampir kena target 24%. Kalau teman yang belum masuk BRPT, ya sebaiknya tunggu koreksi dulu ya. Tunggu koreksi dulu, jangan buru-buru untuk masuk. Oke. Kemudian Ratu juga udah setengah jalan, teman ya. Sudah setengah jalan. Floating sekitar 10% ya, targetnya 28% ya. Hampir setengah jalan. Tapi secara teknikal Ratu ini masih bagus, teman. Ini bisa diperbarui ya. Ini salah satu saham yang bisa kita pantau besok, masukkan ke tanggal 14 ya. Ini plan baru. Tapi targetnya sisa 16% ya. 16% sebenarnya bukan target yang kecil, teman ya. Nah, sementara stop loss itu bisa kita ambil di bawah area base ini ya. Nah, ini kan double bottom ya. Kemudian dia jebol, kemudian ngebase. Di sini potensi untuk naiknya besar sekali ya. Jadi kita bisa taruh stop lossnya di bawah area base ini, oke? Di area sini, ini kan base ya. Nah, ini stop lossnya bisa lebih tipis sebenarnya ya. Tapi jangan terlalu tipis ya, mungkin sekitar 4,5% seperti ini. Risk reward 1/3,6. Nah, ini risk reward cukup bagus, teman. Ya. Ini masuknya di 7.100 sekarang harga. Kemudian target 8.300 sama dengan target yang lama ya. Nah, di sini kemudian stop loss di 6775. Nah, di sini sekitar 4,5%. Jadi ini bisa jadikan plan untuk 14 ya, 14 Juli 2025. Gak apa-apa lah 14 ya setelah ini. Oke. Jadi yang pertama Ratu ini bisa masuk ke plan 14 Juli. Oke, kita cek apakah Ratu ini kemarin ada akumulasi ya.
secara jangka bukan jangka panjang ya, jangka menengah kemarin ya, ini kita lihat ada akumulasi, tapi dia kan nge-base kemarin teman ya, dari tanggal 8 Juli dia nge-base. Kita cek ya, Ratu dari tanggal 8 Juli. Oke, ini dia 8 Juli, tarik 3 hari aja. Oke, nah ini ada broker XL di XA. Jelas ini ada akumulasi ya di ketika dia nge-base ya. SL 11 miliar, kemudian XA 10 miliar, kemudian yang jualan OD PD 8 miliar dan 7 miliar. Jelas Ratu ada akumulasi, jadi plannya bisa kita update seperti ini. Oke, buat teman yang sudah masuk di tanggal 30 Juni tinggal hold saja ya. Nah, selanjutnya di tanggal 7 Juli ada 6 saham juga ya. Pertama BNLI. Ini BNLI masih di area beli ya, belum terlalu jauh naik ya. Jadi teman-teman yang mau nyusul BNLI ya, boleh. Ini baru 3,5% ya, target masih 27%. Oke, selanjutnya Inco. Nah, Inco ini sepertinya sudah kena stop loss teman ya, stop loss. Tapi Inco ini sebenarnya masih oke teman ya, masih ada akumulasi saya lihat. Nah, ini sudah kena stop loss. Secara teknikal pun ini juga sudah break area trendline, kemudian dia nge-base retest, kemudian naik lagi ya. Ini bagus sih sebenarnya seperti ini Inco ya, meskipun kemarin kita kena stop loss. Jadi Inco ini masih potensi saya lihat ya. Coba kita perbarui 32, stop lossnya 3250. Nah, di sini sekitar 4,6% ya. Masuk di harga sekarang di 3410 ya. 3410. Dan targetnya mungkin di sini dulu ya. 14%. Inco di 3930, oke. Jadi sudah ada 2 saham ya, 14 Juli. Yang pertama tadi Ratu dan Inco, oke. Selanjutnya BKSL. Oh ya, sorry. Inco kita cek dulu ya, apakah benar ada akumulasi. Kita lihat dari terakhir saja ya. Nah, ini broker PD masuk 7 miliar teman ya, NI 1,9 miliar, EP 1,5 miliar, yang jualan AKZP 4,5, 2,8 miliar. 2,8 miliar benar. Jadi ada akumulasi di Inco, oke. Selanjutnya BKSL. KSL masih sideways teman ya, jadi floating loss sedikit. Jadi BKSL masih on track ini. Ya terserah teman-teman, sesuaikan dengan analisanya. Kalau sesuai dengan analisa teman, silakan dicek ya. Selanjutnya SMDR kita masih pegang ya. SMDR baru floating profit itu sekitar 2%-an teman ya. Kita masih pegang ini SMDR, jadi kita di grup masuk bareng waktu itu ya. Nah, ini 2,8% lah ya. PGO juga kita floating profit, itu juga entry-nya bareng di grup ya. Selanjutnya SMDR juga masih boleh teman, kalau yang belum masuk ya boleh masuk ya, menurut saya boleh masuk. SMDR ini masih sangat bagus potensinya. Selanjutnya BRMS. Nah, BRMS ini yang juga sedang sideways, ini berat sekali untuk naik ya. BRMS. Nah, ini masih di area beli saja, kita masuknya di 404 ya. Khususnya teman-teman di grup ya, saya cuma waktu itu ngasih
plan seperti ini. Saya nggak ikut masuk karena memang lagi apa namanya, simpan cash untuk ikut IPO kemarin ya. Yang terakhir kemarin itu Breeze. Nah, Breeze ini juga sudah lumayan naik teman ya. Dan di grup pun di YouTube pun kita waktu itu masih di harga beli di 2550 ya. Di 7 Juli kemarin, teman cek saja videonya ya. Masih di harga 2550, bahkan dia pindah ke over 2550-nya. Jadi nggak ada alasan nggak dapat barang di Breeze ini. Sekarang sudah running 8%. Oke. 8% itu bukan profit yang kecil ya. Bukan profit yang kecil, teman, 8%. Oke. Untuk besok tadi sudah ada Ratu dan Inco. Yang ketiga ya. Yang ketiga saya lihat ada BBYB, teman. Oke. BBYB. Nah, ini bagus, menurut saya secara teknikal bagus ya. Kita baca dulu struktur marketnya seperti ini ya. Low high, kemudian lower low ya, kemudian lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, kemudian dia membentuk double bottom ya. Teman-teman cek di sini, ini double bottom, kemudian dia naik, kemudian retest. Nah, dia masuk ke area ini area base ya, ini area resisten, ini sentuh area itu dia mantul. Nah, ini menjadi swap zone, area yang penting ya, yang sering disentuh, kemudian dia mantul. Nah, di sini kita langsung saja bikin plan untuk instant buy ya. Kita cari dulu area untuk stop lossnya. Kalau kita ikuti stop loss area swing low ini apakah terlalu lebar atau bagaimana? Kita coba ambil di sini. Ini beberapa kali harga nggak tembus di sini ya. Mungkin ya sekitar 9% lah teman ya, agak lebar memang. BBYB, apalagi BBYB ini kan memang agak volatil teman. Kalau stop lossnya terlalu dekat juga gampang sekali kesentuh. Nah, jadi sesuaikan saja lot sizingnya ya. Lot size-nya. Kalau stop lossnya lebar, teman kurangi porsi pembeliannya supaya nanti kalau kena stop loss ya, loss teman-teman itu tidak mengganggu profit-profit yang lain nanti ya. Oke, ini bisa teman-teman pakai plan kita kalau sesuai ya, instant buy di BBYB, kemudian target 286, stop loss di 212. Oke, sekitar 9,4%, target 22% ya. 22% dulu karena di sini ada resisten ya. Atau di atasnya lagi sedikit di sini ya. Ini juga ada resisten yang lebih tinggi ya. Nah, di sini sekitar 26%. Jadi residunya 1:2,8. Ini BBYB 14 Juli. Oke. Selanjutnya TAPG. Jadi sudah 3 ya, BBYB, dan yang keempat TAPG. Nah, TAPG ini teman lihat ya, seperti yang kita perkirakan ini ATH ya. Ya, harga itu sudah jebol all time high-nya ya. Kemudian dia kemarin itu retest. Sebenarnya ini ketika retest ini kita masuk bagus sekali, tapi kemarin saya nggak sempat bikin video ya, karena memang agak sibuk di luar teman. Dan kemarin dia naik sekitar 4% ya, tapi nggak masalah, kita telat sedikit ya. Nah, ini saya sudah bikin plan seperti ini. Kenapa targetnya 18%? Karena saya ambil di sini kan, teman-teman perhatikan ya. Kita hapus dulu ini sudah capai target ya. Berapa targetnya kemarin? 14% ya. 14% sudah capai. Nah, di sini kan ada kenaikan yang
tinggi ya dari sini. Nah, sekitar ya 16% lah ya. Nah, setelah itu dia ngebase ya. Jadi biasanya kita cari contoh yang lain ya. Base apa namanya, base rally itu kenaikannya itu biasanya akan sama dengan kenaikan sebelumnya, teman. Misalkan seperti ini ya, harga itu naik ya, kemudian dia ngebase. Nah, setelah itu dia naik lagi. Nah, naik ini biasanya sama panjang dengan ini atau sama tinggi dengan kenaikan yang sebelumnya. Jadi kenaikan ini sama tinggi dengan kenaikan yang ini, biasanya seperti itu. Jadi kita boleh ukur dari sini. Ini kan sekitar ya 16% lah ya. Artinya ya ada kemungkinan saham itu juga akan naik lagi sekitar 16%. Sekitar inilah kira-kira ya. Jadi untuk stop lossnya kita bisa taruh di bawah base ini sedikit ya, sekitar 6,1% ya, seperti ini. 1145 masuknya, kemudian targetnya itu di 1345, 17%, dan stop lossnya di 1075. Nah, ini kita hapus dulu ini biar tidak ragu ya. Nah, ATH ini biasanya lebih ringan, teman. Kenapa? Karena tidak ada lagi hambatan di atasnya. Nggak ada lagi yang nyangkut di atas, kan seperti itu logikanya. Jadi market maker itu mau angkat harga itu dia sudah tidak ada hambatan lagi, teman ya, tidak ada hambatan. Kita bikin dulu plannya TAPG 14 Juli 2025. Oke, jadi sudah ada 4 saham ini. Yang pertama Ratu, Inco, BBB, dan TAPG. Nah, ada sih 3 lagi ya. Kalau teman-teman mau apa namanya mantau-mantau dulu ya. Kita cek yang berikutnya itu BTPS, teman. Oke. Kalau tambah 3 lagi ini agak kebanyakan ya, ada 7 saham. Jadi teman-teman boleh sesuaikan saja ya. Tapi kita tidak akan masuk ke semua saham seperti yang apa namanya yang sering saya katakan. Kita di grup itu masuk itu di saham-saham yang ramai saja, teman. Ya. Jadi tidak semua saham yang kita beli. Seperti Inco kemarin yang kena stop loss itu nggak ada kita sentuh sama sekali karena dia memang tidak bagus ya pergerakannya di waktu itu. Makanya kita masuk itu ke PGO waktu itu, kemudian dia Harta dan SDMR ya. Sekarang masih running. Nah, ini sebenarnya BTPS sudah running ya, teman yang masuk di 14 Mei ya. Itu sudah running sekitar 11% ya. 11%, targetnya 22%. Oke. Tapi kenapa ini menjadi menarik? Karena memang ini trennya itu sedang bagus, teman ya. Kalau kita pindah ke time frame 4 jam ya. Coba kita pindah ke time frame 4 jam ya. Nah, di sini teman lihat lebih jelas ya. Ini jelas ada sideways ya. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian harga itu jebol sideways-nya. Ini jebol, kemudian dia masuk lagi, tapi dia keluar lagi, teman ya, naik lagi, diikuti dengan akumulasi. Oke, kita cek ya, BTPS. Waktu itu kita masuknya memang di bawah karena dia sedang di bawah ya. Jadi sideways itu kalau teman-teman mau masuk di saham yang sedang konsolidasi seperti ini ya, masuk di seperempat bawah ini ya, targetnya boleh pendek saja di area seperempat atas, tapi kalau dia sudah jebol, nah ini bagus sekali untuk lanjutan kenaikan seperti ini, teman ya. Oke, kita cek
Ini broker BB masuk 8 miliar, AK 2 miliar, ZP 2 miliar ya. Jelas ada akumulasi di BTPS. Oke. Nah, kita bikin plannya. Mungkin kita hapus dulu yang 26 Mei ini ya. 26 ini juga apa namanya, entry susulan ya buat teman-teman yang telat waktu itu ya. Nah, sekarang kita coba masuk lagi di harga sekarang di 1395. Nah, di sini. Nah, target stop lossnya itu di bawah swing ini, teman. Ya, atau kita naikkan ke atas sedikit di 5%. Oke. Target pendeknya disamakan dengan yang sudah masuk di 14 Mei kemarin ya. Atau kalau teman mau lebih agresif lagi, teman pergi ke time frame 1 bulan misalkan ya. Nah, di sini ada area resisten ya. Nah, di sini ini boleh jadi target berikutnya ya, sekitar 20%. Oke. Ini resisten ya. Kita pindah lagi ke 1 hari. Nah, ini. Jadi menurut saya BTPS ini masih sangat berpotensi untuk lanjut naik, teman. Boleh instant buy di 1395. Kemudian target di 1685. Kemudian stop loss di 1325. Sekitar 5% stop lossnya. Target 20%, jadi 1/4 ya risk reward. Oke. Ini 14 Juni ya. BTPS 14 Juli. Selanjutnya ada PTRO. PTRO sahamnya Pak PP ya. Kan banyak saham Pak PP, ada brand, ada TPIA, cuan misalkan ya. Nah, tapi saya tertariknya ke PTRO, teman ya. Kenapa? Karena di sini ada double bottom ya, kemudian dia jebol. Nah, ini masalahnya adalah resisten ini cukup kuat, teman ya. Jadi nggak bisa untuk instant buy ya. Menurut saya nggak bisa instant buy. Kenapa? Karena takutnya nanti ada yang jualan lagi di sini ya. Jadi resisten ini ya, ada yang selalu jualan di sini. Mereka pasti menganggap di sini sudah kemahalan atau sudah cukup profitnya ya. Misalkan mereka masuk dari sini, itu sudah dapat profit 25% ya. Dan mereka sudah merasa cukup, besok jualan misalkan ya, harga turun lagi ya, harga turun lagi, balik lagi ke area neckline ini. Jadi ini area belinya itu di sini bagusnya ya. Semoga saja dia kasih koreksi ya di sini, atau kalau teman-teman memang optimis dengan si PTRO ini ya, teman-teman tunggu dia break dulu ini resistennya, kemudian dia retest. Nah, teman masuk di sini ya, jangan langsung masuk besok. Menurut saya jangan langsung masuk besok. Nah, kalau dia sudah jebol kemudian dia retest, teman bisa ambil stop loss sekitar 5% seperti ini saja ya. Jadi ini masuk pantauan dulu ya, bukan untuk bisa instant buy. Menurut saya seperti itu ya, menurut saya seperti itu. Meskipun PTRO ini ada akumulasi kemarin, teman. Coba kita cek PTRO. Nah, ini broker YU masuk 34 miliar ya, di harga 3185 ya, di harga ya hampir di harga kemarin lah ya, harga penutupan kemarin di 1385, atau di baru naik satu tik ya dari harga belinya si YU ini 34 miliar. Nah, kalau begitu kita boleh juga masuk, boleh saja ya, boleh saja. Tapi ya, pertanyaannya teman-teman mau taruh stop loss di mana? Nah, katakanlah teman nggak peduli ini ada resisten ya, teman mau masuk di harga sekarang misalnya ke 3190. Nah, di sini teman mau taruh
stop lossnya di mana? Kan ini yang jadi pertanyaan pentingnya. Kalau teman taruh di sini stop loss itu 15%, ya. Sementara targetnya mungkin bisa jauh ya. Kalau targetnya mungkin bisa ke sini, ke 4.200, 4.260 atau 4.270, sekitar 33%. Ya, menurut saya ini masuk akal targetnya. Tapi persoalannya apakah teman-teman sanggup dengan stop loss 15% seperti ini, ya. Atau kalau teman-teman memang tipe agresif sekali ya, teman-teman instant buy, kemudian teman-teman kawal ini pergerakan harganya. Kalau dia turun misalkan 3% atau 5% seperti ini, teman-teman langsung cut, ya. Boleh seperti itu, terserah ya, terserah. Kalau saya tipenya memang agresif sebenarnya ya. Saya bisa saja kalau melihat besok bid offernya bagus ya, nah, saya masuk saja ya. Tapi teman-teman yang belum bisa baca bid offer itu sebaiknya berhati-hati. Oke, itu PTRO. Dan yang terakhir Medco. Nah, Medco ini sebenarnya plan kita 10 Juli kemarin, 10 Juni kemarin, tapi belum bergerak ya. Bukan belum bergerak ya, sebenarnya sudah naik ya. Ini 10 Juni kita sudah profit waktu itu di sini ya. Tapi sekarang dia kan masuk lagi ke area sini ya. Nah, ini yang belum bergerak teman. Jadi di Medco ini saya lupa waktu itu kita dapat lumayan juga di grup ya, belasan persen juga teman. Nah, ini bisa kita ambil lagi apa namanya, plannya ini ya, masuk di 1260. Kemudian stop lossnya itu sekitar kita turunkan sedikit lagi lah ke 5% seperti ini di 1195 ya. Nah, di sini sekitar 5,1%. Targetnya kita ambil target yang ini saja teman, sekitar 20% ya. Nah, ini Medco 10 Juninya itu kita sudah jual waktu itu. Sekarang kita punya plan baru 14 Juli, oke? 14 Juli. Targetnya di sini 1520. Nah, bagaimana kita melihat apakah ada akumulasi di Medco seperti yang kita jelaskan sebelumnya? Ini kan ada penurunan ya. Nah, setelah itu dia sideways. Dari tanggal 25 Juni kita cek sampai hari ini, apakah ada akumulasi ya di Medco ini. Juni. Nah, teman lihat di sini OD SQ ya masuk 38 miliar, kemudian 20 miliar, DX 19 miliar. Artinya masih net buy ya, lebih banyak yang beli dan jual. Tapi kan yang jualan juga nggak kalah banyak seperti ini. NI 35, SS 30, kemudian YB 17. Benar sekali teman, ini juga hampir sama. Itu sebabnya harga ini nggak kemana-mana, dia sideways seperti ini. Oke, jadi kita tetap hati-hati dengan menggunakan stop loss 5,1% seperti ini. Oke, tapi ya kenapa kita tetap beli atau masuk di Medco atau kita pantau besok? Karena trennya sedang naik, teman. Ya, ingat kita melihat itu nggak hanya sekedar akumulasi lot, tapi juga teknikalnya seperti apa. Nah, ini boleh kita jadikan pantauan besok ya. Untuk entry-nya boleh teman-teman lihat besok di bid offernya seperti apa pergerakannya. Kalau dia masih slow saja ya kan teman-teman, jangan masuk dulu ya. Jangan masuk dulu. Oke. Ini bisa kita perhatikan. Kalau dia rame, itu Medco itu biasanya karakternya seperti itu. Nah, kalau pagi itu rame, biasanya sampai sore dia itu bagus pergerakannya. Ya. Jadi ada sekitar
7 saham jadinya ya. Ratu, Inco, kemudian BBYB, TAPG, BTPS, PTRO, dan Medco. Oke. Semoga bermanfaat, teman-teman. Silakan dianalisa ulang lagi. Sekali lagi saya katakan ini hanya analisa, nggak ada kepastian sama sekali, nggak ada ajakan beli atau jual ya, semuanya ditanggung oleh teman-teman risikonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.